Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aldo Novita dengan NIM 4121156 dari program studi agrobisnis perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang bermateri tentang migrasi atau buaya. Adapun jurnal yang akan saya presentasikan yang pertama yaitu penggunaan kimia otolit dan telemetri akustik untuk menjelaskan kontingen migrasi di Baramundi Calcarifer akhir. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perilaku yang terkait dengan perkawinan dan reproduksi adalah penentu utama karakteristik evolusi, ekologi, dan perilaku spesies. Variasi intraspesifik dalam perilaku reproduksi secara tradisional telah dipelajari dalam konteks perbedaan jantan betina, tetapi ada pengakuan yang berkembang bahwa variasi dalam jenis kelamin tersebar luas di banyak taksa, dan bahwa evolusi sering memunculkan keragaman fenotip reproduksi, bukan satu fenotip jantan dan betina terbaik untuk setiap spesies. Migrasi merupakan aspek mendasar dari perkawinan dan reproduksi pada banyak ikan, dan karakteristik migrasi spesies harus dipahami dengan baik untuk perkembangan konservasi yang ditargetkan, strategi pengelolaan dan kebijakan. Dalam jurnal ini menggunakan telemetri akustik dan otolit dari senyawa strontium atau analisis strontium bersamaan dengan penuaan tahunan untuk mempelajari variasi intraspesifik pada Baramundi Calcarifer akhir migrasi di Northern Territory Australia. Telemetri akustik menunjukkan bahwa sebagian besar ikan tetap berada di air tawar selama musim hujan dan musim kemarau. Tingkat pergerakan yang lebih tinggi terjadi selama musim hujan, dan sebagian kecil ikan pindah ke muara selama arus tinggi. Analisis kimia otolit mengungkapkan keragaman yang tinggi dalam sejarah salinitas di antara individu. Kami mengintegrasikan data kimia, telemetri, dan otolit untuk memeriksa migrasi sebagai fungsi tahap perkembangan seksual, dan telah mengusulkan model riwayat hidup yang direvisi yang mengidentifikasi 3 kontingen migrasi. Kami menyimpulkan bahwa gangguan antropogenik, termasuk hidrologi sungai yang dimodifikasi, berpotensi mengubah frekuensi kontingen riwayat hidup pada populasi Baramundi. Nah, jurnal kedua yaitu tentang pola pergerakan Baramundi Calcarifer akhir, disimpulkan dari senyawa strontium dan kalsium dalam otolit, menunjukkan non-partisipasi dalam pemijahan. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Baramundi Calcarifer akhir adalah ikan sentrodomit besar yang terdapat di seluruh Asia Selatan dan Tenggara, dari India hingga Australia Utara. Beratnya mencapai lebih dari 20 kg dan merupakan spesies terbesar di air tawar yang mencapai sungai di Australia Utara dan Papua Nugini Selatan yang berdekatan. Baramundi ditemukan di semua sungai dan bagian pantai yang berdekatan di barat daya Papua Nugini dan sangat melimpah di bagian tengah sungai Pelai yang besar. Dapat diperkirakan bahwa hanya setengah dari ikan dewasa di Pelai dan sungai Victoria terdekat yang pernah bermigrasi kembali ke pantai selama hidup mereka. Ini menyeratkan bahwa banyak Baramundi tidak berpartisipasi dalam pemijahan. Ikan yang diperiksa dari tempat pemijahan sebagian besar adalah penghuni laut, dan beberapa telah menghabiskan waktu singkat di sungai yang berdekatan dengan tempat pemijahannya. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa perikanan air tawar untuk Baramundi mungkin memiliki efek yang lebih kecil pada populasi pemijahan dibandingkan di wilayah pesisir, dan dengan demikian dapat menghilangkan proporsi populasi yang lebih besar secara berkelanjutan. Jurnal ketiga membahas tentang jurnal yang ketiga yaitu tentang haruskah kita mengizinkan migrasi ikan Indo-Pasifik Barat yang disebabkan oleh manusia, Barramundilates calcarifer di Australia. Beberapa ahli biologi telah menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan dampak genetik dari translokasi antara stok Barramundilates calcarifer di Australia. Studi genetika dan biogeneografis baru-baru ini telah memberikan pemahaman tentang evolusi struktur populasi yang diamati saat ini di Baramundi, Australia, dengan menilai dampak zaman es, perubahan permukaan laut pada distribusinya. Studi ini menemukan bahwa perbedaan genetik antara sebagian besar populasi Baramundi sangat kecil, telah muncul dalam 17.000 tahun terakhir, dan migrasi substansial serta hibridisasi antara populasi timur dan barat.
terisolasi setidaknya selama 110.000 tahun, telah terjadi secara alami. Beberapa dukungan fenotipik untuk perbedaan genetik kecil ini dapat disimpulkan dari kurangnya adaptasi terhadap suhu dalam respon pertumbuhan dan kelangsungan hidup stok yang terpisah jauh, antropis dan sedang, berdasarkan tingkat diferensiasi genetik yang rendah dan tingkat aliran gen yang tinggi antar populasi, dengan sedikit bukti adaptasi lokal, translokasi antar populasi seharusnya tidak menimbulkan risiko atau masalah yang signifikan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.